Oke, aman? Baik, bisa dilepas itunya, maskernya. Baik, Bapak Ibu sekalian, terlambat sedikit karena secara teknis ada gangguan di laptop atau data yang dibawa Ibu Diana, sehingga kita perlu penyesuaian. Sedikit terlambat, tapi tidak apa-apa. Kita akan mulai, Bapak Ibu, dengan paparan Ibu Diana Fauzia. Ada waktu 10 menit untuk menyampaikan presentasinya. Silakan. Terima kasih Pak Ketua. Pak Ketua, Bapak Wakil Ketua, dan Bapak Sekretaris, serta Bapak Ibu, anggota Temsel yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya mohon maaf karena satu dan lain hal jadi terlambat Bapak dan Ibu menunggu. Saya ingin menyampaikan, izinkan saya untuk menyampaikan presentasi saya. Visi atau apa yang ingin saya menjadi gagasan saya atau visi saya lah. Visi saya menjadi penyelenggara pemilu, KPU menjadi penyelenggara pemilu yang profesional, berintegritas, berwibawa, dan mampu menghadirkan pemilu serentak 2024 yang kuat dan demokratis. Nah, dari visi tersebut, misi yang akan yang menjadi tahapannya adalah mensinergikan semua unsur yang terlibat dalam pemilu, meningkatkan kapasitas dan peran masyarakat sebagai mitra dalam proses pemilu, dan mengoptimalisasikan penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemilu. Nah, berdasarkan visi dan misi tadi dan pengetahuan saya bahwa KPU memiliki banyak sekali pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, masalah-masalah yang harus dibenahi, tetapi berdasarkan latar belakang, pengalaman, dan pekerjaan saya selama ini, saya ingin menitikberatkan gagasan dan inovasi yang akan saya lakukan pada 3 hal. Bukan berarti saya tidak, kalau saya terpilih nanti, bukan berarti saya tidak melaksanakan yang lainnya. Saya akan bersama-sama melakukan itu, tetapi ada 3 yang menjadi titik berat saya. Yang pertama adalah literasi pemilih, kedua peningkatan kapasitas penyelenggara ad hoc atau KPPS, dan yang ketiga antisipasi pandemi saat pemilu serentak 2024. Literasi pemilih. Langkah pertama adalah mengumpulkan dan mengkonsolidasi sistem sosialisasi yang pernah dilakukan KPU berdasarkan Peraturan KPU nomor 10 tahun 2018. Kemudian memetakan pemilih berdasarkan kelompok sasaran, disparitas sosial ekonomi, dan mitra KPU. Mitra KPU ini adalah perguruan tinggi, LSM, Ormas, dan kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki kompetensi dan punya pengalaman panjang dalam melaksanakan kegiatan ini di seluruh Indonesia. Waktunya adalah pre-election, election, post-election. Kemudian yang bertanggung jawab tentu saja KPU RI, KPU Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Masalah pemilu, mengapa ini harus dilakukan? Karena masalah pemilu antara lain yang saya amati adalah masih tingginya politik uang, kuatnya politik identitas, dan yang paling penting adalah pemenuhan hak politik pemilih agar bisa memilih dengan merdeka, sadar, dan cerdas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 12 huruf C. Siapa yang menjadi sasaran? Pertama, umum sesuai dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2018 dan khusus yaitu pemilih pemula, pemilih perempuan, pemilih disabilitas, pemilih berkebutuhan khusus, dan warga internet, serta juga mitra KPU dan pembuat konten kreatif. Bagaimana melakukannya? Yang pertama harus ada dukungan regulasi. Yang kedua,
membuat aplikasi software KPU di App Store dan Play Store dengan tampilan yang menarik, antara lain berisi profil, rekam jejak caleg, capres, cawapres yang terintegrasi dengan TPS di seluruh Indonesia dan luar negeri. Kemudian memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk literasi pemilu yang lebih kekinian dan dapat diterima oleh masyarakat secara luas seperti di YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, dan penggunaan hashtag pemilih merdeka sadar cerdas. Untuk sementara, menurut hemat saya masih perlu penggunaan teknologi informasi melalui media sosial. Untuk sementara penggunaan teknologi informasi melalui media sosial tetap harus dibarengi dengan penggunaan media konvensional untuk sementara untuk mengakomodir asimetri teknologi dan kemampuan publik di wilayah-wilayah tertentu dalam penggunaan teknologi informasi. Menguatkan kesinambungan kerja dan koordinasi antara KPU dengan kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki kompetensi dan pengalaman panjang tadi, kemudian merumuskan indikator capaian keberhasilan sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat, serta dibuat mekanisme pengawasan, monitoring, dan evaluasi secara periodik. Yang kedua, gagasan yang kedua adalah peningkatan kapasitas penyelenggara ad hoc atau KPPS. Tujuannya adalah agar lebih memahami dan meningkatkan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 60, 61 dan 62 mengenai tugas, wewenang dan kewajiban KPPS. Dilakukan pre-election, election dan post-election. Kemudian juga yang bertanggung jawab adalah KPU RI, KPU Provinsi, Kabupaten, Kota. Mengapa ini perlu dilakukan? Pertama, belum adanya trust terhadap Sirekap. Sirekap masih dijadikan sebagai alat bantu dari penghitungan secara manual. Kemudian beratnya beban tugas berdampak pada kesehatan KPPS. Kurangnya pengetahuan, keterampilan, kemampuan KPPS. KPPS cenderung masih melihat pekerjaan ini sebagai pekerjaan sampingan. Kemudian minimnya pembinaan yang bersifat lanjutan dan menyeluruh. Ketimpangan antara beban kerja dan honor, kemudian ketergantungan KPPS pada fasilitas pemerintah, lemahnya proses rekrutmen, tidak profesional, cenderung memilih teman, saudara, atau orang yang dia kenal dekat, bukan berdasarkan kompetensi. Kemudian lemahnya manajemen KPPS. Siapa sasarannya? PPK, PPS, KPPS, dan tenaga IT. Bagaimana melakukannya? Tentu saja pertama adalah dukungan regulasi. Harus ada dukungan regulasi. Kedua, bimbingan teknis pra-pemilu dan pengorganisasian. Adanya buku panduan untuk KPPS dan jumlah TPS 2 kali lipat dari pemilu 2019. Kemudian jumlah pemilih, sementara jumlah pemilih dikurangi dalam satu TPS hanya boleh maksimal 250 orang. Nah, kemudian yang penting juga adalah penambahan besarnya anggaran. Ini sekedar ilustrasi saja bahwa banyaknya suara tidak sah pada pemilu 2019 sampai mencapai 88%. Antara lain itu karena kurangnya keterampilan dan kemampuan dari KPPS. Jadi ada ketidaksinkronan di dalam kesepakatan sah atau tidaknya surat suara yang dicoblos. Nah, ini ilustrasi saja dapil-dapil yang jumlah suara tidak sahnya sangat besar secara nasional. Nah, kita masuk ke yang ketiga, yaitu optimalisasi penggunaan teknologi informasi sebagai antisipasi pandemi saat pemilu serentak 2024. Tujuannya adalah memaksimalkan penggunaan teknologi informasi, waktunya dari pra-election, election, sampai ke post-election. Kemudian KPU RI, yang pertanggungjawabannya di sana, KPU Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Tujuannya mengapa? Untuk menghindari terjadinya kerumunan dan mematuhi protokol kesehatan. Sasarannya adalah penyelenggara pemilu, peserta pemilu, pemilih, dan SDM IT. Bagaimana melakukannya?
sekali lagi dengan dukungan regulasi. Jadi peraturan KPU yang menguatkan peraturan KPU harus ada nanti suatu ketika harus ada yang bisa menguatkan posisi Sirekap dalam penghitungan suara. Ada uji coba, validasi, audit teknologi, sertifikasi teknologi, keamanan cyber, antisipasi asimetri teknologi atau jaringan di wilayah-wilayah seluruh Indonesia yang belum sama, kemudian penguatan SDM, dan sekali lagi jumlah TPS menjadi 2 kali dari pemilu sebelumnya 2019, sementara jumlah pemilih dalam satu TPS dikurangi separuhnya, maksimal 250 orang. Demikian paparan saya, Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dr. Diana Fauzia sudah menyampaikan paparannya, dan selanjutnya kami persilakan teman-teman tim seleksi untuk bertanya. Bu Endang, silakan. Mau ganjil, sing ora genep. Ya, terima kasih Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Selamat siang Bu Diana. Selamat saya ucapkan dulu kepada Ibu Diana yang sudah berhasil masuk di 28 besar ya. Mudah-mudahan semuanya lancar. Amin. Bu Diana, tadi saya sudah melihat bagaimana Ibu Diana menyampaikan pokok-pokok pikiran ya, yang sudah disampaikan bahwa ini sebagian dari yang akan dilakukan ya, khususnya adalah pendidikan pemilih, kemudian peningkatan kualitas dari KPPS ya kan, kemudian yang terakhir tadi apa Bu, ada 3, optimalisasi penggunaan IT untuk antisipasi pandemi. Ibu, saya ingin bertanya dulu, selama ini Ibu kan menjadi dosen ya kan, dan juga aktif di organisasi IP gitu kan, kemudian pengalaman Ibu selama ini di dalam kerja-kerja pemilu apa saja Bu? Ya. Terima kasih Ibu Endang. Boleh saya menggunakan slide-nya? Ya. Kalau terlibat secara langsung dan terus-menerus seperti rekan-rekan dari KPU, KPUD, tentu saja tidak. Tetapi saya pernah terlibat di dalam literasi pemilih atau sosialisasi pemilih pada tahun pemilu 1999, pemilu 2004, dan pemilu 2009. Walaupun tidak full waktu itu karena saya sambil sekolah. Nah, kemudian juga secara tidak langsung hal yang berkaitan dengan kegiatan di KPU adalah saya beberapa kali menginisiasi dan mendampingi. Jadi tidak hanya mendampingi tapi juga melakukan inisiasi beberapa peraturan-peraturan daerah dan peraturan desa yang berbasis kearifan lokal. Dari situ saya belajar bahwa semakin menarik ya hal-hal yang berkaitan dengan kepemiluan, karena itu juga berkaitan dengan kebijakan, dengan peraturan-peraturan, berkaitan dengan literasi pemilih, berkaitan dengan pendidikan politik, berkaitan dengan sinergitas antara semua unsur yang terlibat di dalam pemilu. Demikian. Oke, terima kasih Bu. Dengan demikian, meskipun saya percaya karena Ibu juga ingin ataupun melamar ataupun mendaftar sebagai calon komisioner KPU, tentu juga berusaha memahami secara lebih mendalam terkait dengan kepemiluan, di samping juga sudah punya tadi modal-modal awal ya Bu ya. Nah, pertanyaan saya berdasarkan pengamatan Ibu nih ya, pengamatan Ibu, hal-hal apa saja sih Bu yang
terjadi sekarang di Komisi Pemilihan Umum, di mana tempat Ibu mau bekerja begitu secara profesional, itu yang menjadi kekuatan dan kelemahan, ya, atau menjadi sekarang ini sudah cukup baik dan perlu ditingkatkan. Itu kira-kira apa yang Ibu lihat, kemudian yang masih belum cukup baik, atau masih perlu ada perbaikan-perbaikan, atau mungkin bahkan belum ada, sehingga Ibu ada terobosan-terobosan secara konkret yang perlu dilakukan dalam rangka peningkatan kepercayaan publik terhadap KPU, peningkatan kualitas penyelenggara KPU, dan seterusnya. Apa yang Ibu udah potret ya terhadap lembaga KPU sekarang, apa yang baik, yang perlu ditingkatkan, dan apa yang masih menjadi kelemahan yang Ibu akan perbaiki. Terima kasih Bu Endang. Sebagai orang luar sebagai masyarakat biasa katakanlah, yang saya amati dari KPU adalah pertama, semakin lama penyelenggaraannya, jadi penyelenggara KPU itu, penyelenggara pemilu KPU itu semakin lama semakin baik, semakin profesional. Jadi seleksinya juga demikian. Kemudian kerja-kerjanya juga demikian. Nah, akan tetapi tentu saja tidak ada yang sempurna. Selalu ada hal-hal yang perlu saya katakan dikuatkan dari yang lemah dan ditingkatkan dari apa yang sudah ada. Bukan berarti semuanya harus dirombak. Nah, hal yang menjadi kekuatan di KPU tadi adalah profesionalismenya yang semakin lama semakin baik, dengan sistem rekrutmen juga semakin baik. Tetapi yang menurut saya masih sebagai orang awam, saya merasakan bahwa masih kurang adanya sinergitas antara KPU dengan unsur-unsur yang terlibat di dalam pemilu. Kalau boleh, maaf sebelumnya, bahwa saya melihat KPU sebagai penyelenggara seperti terpisah dari yang lain. Bukan terpisah dalam arti kata di atas dan di bawah, tetapi masih belum berhasil, masih perlu lebih mensinergikan semua unsur yang terlibat. Nah, dalam hal ini yang saya perhatikan adalah unsur masyarakat, yang saya rasakan adalah unsur masyarakat. Jadi pendidikan politik itu ada, sosialisasi pemilu itu ada, sosialisasi pemilih ada, tetapi dilakukan tidak secara komprehensif, tidak berkesinambungan. Jadi saya katakan tidak, nanti sudah ada tetapi kurang berkesinambungan. Artinya lebih banyak tekanannya pada menjelang pemilunya. Jadi pada misalnya teknisnya dan sebagainya. Tetapi bahwa filosofi dari pemilu itu apa, kemudian dari sisi materialnya, misalnya mereka tahu, oh kenapa harus pemilu, kenapa harus mencoblos, kenapa harus memilih, itu karena ada undang-undang, karena kesadaran, karena demokrasi dan sebagainya, sampai kepada teknisnya. Nah, ini yang masih perlu disinergikan. Kemudian yang kedua adalah pelibatan masyarakat, unsur-unsur masyarakat ke dalam proses pemilu. Jadi bukan hanya di ujung, tetapi dari awalnya. Informasi kepada masyarakat cukup, tetapi pelibatan di dalam penyelenggaraannya ini rasanya masih perlu disinergikan begitu. Jadi peran dari semua unsur itu perlu ditingkatkan, bukan tidak ada, tapi perlu ditingkatkan. Jadi selama ini mungkin Ibu apakah melihat bahwa KPU belum cukup memberikan pendidikan pemilih, kemudian sosialisasi kepada masyarakat, dan juga belum cukup melibatkan masyarakat begitu, Bu? Ya, perlu ditingkatkan. Saya katakan perlu ditingkatkan. Jadi artinya begini, pendidikan politik atau literasi pemilih itu tidak perlu dilakukan lebih terintegrasi, lebih bersama-sama begitu, sehingga ada kebersamaan dan tolok ukur yang jelas. Ini pendidikan politik sudah sampai mana, ya, masyarakat sudah melek, sudah tahu, dan masalah-masalah yang terjadi akhir-akhir ini itu juga menunjukkan bahwa pemilu
lebih dilihat sebagai satu apa ya, kompetisi biasa, bukan sebagai memilih pemimpin masa depan begitu. Nah itu. Nah jika kelompok masyarakat ini dilibatkan dari awal dan mungkin bahasa saya kurang tepat, terintegrasi. Jadi KPU punya apa namanya? Mungkin kurang tepat, kurang punya kendali lah begitu ke masyarakat dan sebaliknya juga demikian. Maka yang terjadi adalah tadi ada tolak ukur yang jelas dan terobosan ada apa Bu keberlanjutan. yang Nah, Ibu lakukan untuk ya, itu? Tadi yang saya sampaikan tadi, boleh saya gunakan ini Bu. Yang pertama adalah saya ingin memetakan, jadi membuat peta yang memetakan pemilih berdasarkan kelompok sasaran, disparitas sosial ekonomi, dan mitra KPU, kekuatan mitra KPU. Jadi cukup Bu, cukup kalau udah yang sama berarti sudah cukup. Ya, oke. Yang kedua Bu, berdasarkan pengamatan Ibu pada pemilu 2024 ke depan, ya pemilu serentak itu tantangan terbesar itu apa Bu? Dan bagaimana solusinya menurut Ibu dan bagaimana strategi untuk mencapai pemilu yang berintegritas, yang berhasil, karena luar biasa tantangannya di pemilu 2024. Apa tantangan terbesar? Baik, terima kasih Bu Endang. Tantangan terbesar pertama diprediksi bahwa akan dilakukan tetap di masa pandemi. Pilkada kemarin juga sudah begitu berat, apalagi ini serentak bersama-sama, satu. Kemudian yang itu kan force major. Kemudian yang kedua adalah tadi literasi pemilih yang kalau masih dalam kondisi seperti 2019 ada kekhawatiran bahwa ini yaitu tadi dilihat pemilu dilihat sama seperti kompetisi-kompetisi biasa, bukan kompetisi yang berkaitan dengan masa depan, bukan kompetisi yang berkaitan dengan pemimpin yang kita pilih untuk memimpin kita, begitu. Orang-orang yang kita pilih untuk memimpin publik ya maksudnya. Nah, ini yang kemudian tantangan berikutnya adalah penggunaan teknologi informasi yang perlu dioptimalkan karena walaupun pemilih pemula tadi yang menjadi sasaran saya hanya 5%, 2,5% dari jumlah pemilih, tetapi tetap saja mereka ini potensial gitu. Jadi penggunaan teknologi informasi ini sangat-sangat penting selain mengantisipasi masa pandemi juga tadi untuk menghadapi itu. Penggunaan teknologi informasi itu dalam bentuk apa ya Bu ya? Saya boleh lihat Ibu ya, sebentar. Nah, ini yaitu pembuatan aplikasi software KPU. Jadi bekerja sama dengan, maaf kalau saya salah menyebut ya apa nomenklaturnya, provider begitu, yang menggunakan software KPU itu di App Store atau di Play Store, sehingga siapapun bisa melihat. Rasanya sekarang hampir nggak ada orang yang tidak pandai ya, tidak terampil menggunakan gadget software seperti itu. Kemudian itu dimanfaatkan untuk menampilkan profil atau rekam jejak dari caleg, capres dan cawapres. Pengalaman saya dan beberapa teman ketika saya melakukan penelitian 2019 pasca pemilu, itu ya mereka pikir ya malas untuk membuka begitu besar ya nama-nama caleg, partai dan sebagainya. Untuk membuka di internet mereka juga malas juga dan mungkin juga tidak terlalu tidak friendly dengan teknologi canggih. Nah, dengan cara seperti ini maka siapapun bisa melakukan gitu. Memang ini perlu waktu, saya juga tahu itu perlu waktu. Dan yang penting ini terintegrasi dengan TPS di seluruh Indonesia dan luar negeri. Kemudian memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk literasi pemilu lebih kekinian. Jadi penggunaan YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, dan penggunaan hashtag pemilu sadar, pemilih merdeka sadar cerdas. Itu pendek. Sekarang kan banyak pakai itu gitu. Mungkin itu Bu, terima kasih.
terakhir Bu, Em, Ibu karena mau jadi anggota KPU tentu tahu tahapan pemilu ya Bu ya. Tahapan pemilu ya. Ya. Menurut Ibu tahapan pemilu yang krusial untuk menjadi perhatian bagi penyelenggara pemilu itu tahapan apa aja Bu? Dan seperti apa juga solusinya gitu? Ya, terima kasih Bu Endang. Tahapan yang paling krusial yaitu sebetulnya kalau dibilang krusial hampir semuanya krusial, dari mulai tahapan pencalonan, kemudian pendaftaran, ada verifikasi dan seterusnya sampai dengan kampanye. Nah, kalau dilihat dari kegawatannya begitu, mungkin yang di kampanye karena masih masa pandemi. Tetapi juga pada masa kampanye itu pertama selain pandemi juga tadi saya sudah sebut masih tingginya politik uang. Nah, tingginya politik uang, kemudian juga pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 juga ada ruang, ada celah sedikit untuk tetap bisa menggunakan politik uang. Nah, di pasal kalau tidak salah pasal 284 di sana, sehingga ini dua hal, apalagi kalau misalnya masih pandemi berarti ada keterbatasan mobilitas. Nah, ini bentuk politik uangnya juga semakin canggih. Nah, di sini pada masa tenang, pada masa kampanye, dan nanti baru setelah pemilunya. Terima kasih. Mungkin sedikit Bu, tahapan pemilu itu apa saja ya Bu? Tadi kan pendaftaran, kemudian verifikasi, pencalonan, verifikasi. Oh, coba Bu, kami bisa disampaikan tahapan pemilu berdasarkan ketentuan undang-undang? Ya. Pertama pendaftaran. Pendaftaran apa ini Bu? Pendaftaran peserta pemilu. Yeah. Ya, peserta pemilu, pendaftaran peserta pemilu. Kemudian ada verifikasi, ya verifikasi. Kemudian ada penetapan, kemudian mengikuti ada ketentuan masa kampanye, lantas ada masa tenang, dan kemudian ya seterusnya sampai pemilu nantinya, sampai pencoblosan. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Endang. Terima kasih Bu Endang. Bu Betty silakan. Baik, selamat sore Ibu Diana. Selamat sore. Saya melanjutkan ya. Apa Bu yang membuat Ibu tertarik untuk menjadi anggota KPU? Terima kasih Bu Betty. Saya sebagai saya dosen dan juga aktivis. Jadi artinya saya tidak melulu sebagai dosen, tapi saya juga aktivis. Dan selama ini dalam perjalanan karir saya, dalam perjalanan pengalaman saya, itu saya melakukan beberapa hal. Jadi saya sudah melakukan inovasi atau melakukan kerja-kerja di masyarakat. Saya sudah melakukan di beberapa organisasi selain di Asosiasi Ilmu Politik Indonesia. Saya juga berkiprah di beberapa organisasi. Dan kemudian saya berpikir bahwa apalagi yang saya bisa lakukan. Terakhir saya kemudian juga saya pernah terlibat di dalam amandemen Undang-Undang Dasar yang pertama dan kedua. Kemudian terakhir ujungnya dan juga pernah jadi konsultan untuk beberapa hal yang berkaitan dengan pembuatan kebijakan. Nah, terakhir saya terlibat di tim ahli Dewan Pertimbangan Presiden, dan di situ saya makin merasa bahwa saya sudah melakukan di beberapa wilayah kerja begitu, tapi saya ingin melakukan sesuatu yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat kemanfaatannya. Saya tidak merasa diri saya besar, tetapi saya merasa bahwa ada sesuatu yang belum sampai di ujung gitu. Jadi belum saya lakukan. Ini perjalanan sudah panjang, tapi saya belum melakukan yang satu ini. Saya bisa melakukan sesuatu yang langsung dirasakan kemanfaatannya.
Jadi kalau keliru saya bertanggung jawab, tapi kalau bermanfaat saya merasa itu sebagai satu pengabdian kekuasaan saya. Terima kasih. Berikutnya, sebagai anggota KPU dengan tugas yang demikian kompleks dan besar dan komprehensif, tentu membutuhkan memberikan beban pekerjaan, beban tekanan-tekanan juga yang besar ya Bu. Ya. Ya. Apakah Ibu siap Bu dengan beban, baik beban fisik, beban mental yang luar biasa ya? Menurut Ibu, apakah Ibu siap dengan tantangan itu? Terima kasih Bu Betty. Sebelum saya memutuskan untuk mendaftarkan menjadi anggota KPU, saya membaca banyak, saya menanyakan banyak, saya bertanya banyak kepada banyak pihak, dan kemudian saya juga mengukur kemampuan saya. Yang mendorong saya adalah pertama bahwa usia saya yang sudah senior itu tidak selalu usia senior itu identik dengan lemah, tidak sehat. Ya, karena saya juga masih pekerjaan-pekerjaan saya yang selama ini saya lakukan itu juga bervariasi dan juga banyak berhubungan dengan banyak pihak, dengan tekanan-tekanan juga, dan saya juga tipikal orang yang menurut penilaian saya orang yang cukup mampu beradaptasi. Saya bekerja penelitian dan sebagainya itu dari desa terpencil, di pulau-pulau terluar, sampai dengan di kota besar, di hotel mewah pun saya bisa. Artinya saya mudah belajar, saya mudah beradaptasi. Dan kemudian juga support system, saya mendapat dukungan dari orang-orang terdekat saya. Dan kalau nanti di KPU, saya melihatnya bahwa KPU ini kan kepemimpinannya bersifat kolektif dan kolegial. Artinya bisa mengisi kekurangan ya dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh komisioner lainnya. Itu. Jadi saya tidak bekerja sendiri tapi bersama-sama. Kalau soal fisik, tekanan mental dan sebagainya, insya Allah Bu, saya bukan bermimpi, tetapi sesuatu yang sudah saya ukur betul, saya mampu atau tidak. Begitu. Terima kasih. Baik, Ibu tadi menyampaikan atau banyak sekali memberikan tekanan kepada literasi pemilih ya Bu, dan bahkan dimulai lebih awal ya literasi itu. Menurut Ibu, apa atau bagaimana mengukur keberhasilan inisiatif literasi digital ini? Apa ukurannya? Ya, terima kasih Bu Betty. Ya, merumuskan apa yang menjadi tolak ukur keberhasilan itu memang tidak serta-merta didapat, tetapi kita harus punya satu alat ukurnya. Paling tidak begini, itu yang saya keinginan saya atau gagasan saya untuk membuat pemetaan tadi itu seperti begini. Jadi kita tahu di semua wilayah, maaf kalau saya mundur sedikit ya Bu. Jadi di semua wilayah itu ada kelompok sasaran apa saja. Ada difabelnya, ada perempuannya, ada pemudanya, ada umumnya dan sebagainya. Kemudian juga kelompok-kelompok masyarakat yang siap untuk melakukan literasi di sana itu berapa banyak. Kalau tidak ada tambahan dari wilayah terdekat misalnya. Nah, itu terlihat. Jadi KPU bisa mengendalikan dalam tanda petik ya di sini, mengendalikan bersama-sama dengan mitra KPU tadi, terdiri atas kelompok-kelompok masyarakat, dan berjalannya itu nanti bisa dilihat. Kalau saya melihatnya seperti kalau kita pesan Grab makanan begitu ya, itu kan kita sudah tahu dia sudah sampai mana begitu, dan juga begitu. Nah, kemudian juga kalau tolak ukurnya paling tidak kita bisa melihat partisipasi itu berimbang dengan pengetahuan. Partisipasi yang tinggi kalau tidak diimbangi dengan pengetahuan, nah itu yang artinya masih perlu dilakukan banyak hal. Tapi kalau misalnya partisipasi itu sudah disertai dengan pengetahuan,
saya melihat bahwa ke depannya mungkin pemilu-pemilu yang akan datang akan lebih baik lagi. Terima kasih. Baik, masih kelanjutan Ya. dari itu ya. Ya. End goal-nya apa Bu? Jadi ketika apa namanya inisiatif untuk meningkatkan literasi digital ini, literasi digital, literasi pemilih itu sudah baik dan berhasil. Ujungnya apa Bu? Visi Ibu apa yang Ibu lihat spesifik mengenai peningkatan literasi pemilih ini? Ya, pemilu yang lebih demokratis, pemilih yang merdeka, sadar dan cerdas. Jadi artinya memilih bukan karena disuruh, memilih bukan karena kebiasaan, apalagi karena tekanan, tapi dia punya prinsip ketika dia memilih. Kemudian dia sadar bahwa dia memang harus memilih karena dia sudah terbuka matanya melalui literasi pemilih itu, bahwa ini adalah kewajiban Anda, hak Anda. Kalau Anda tidak melaksanakan, maka Anda kehilangan hak Anda. Dan itu berarti bukan hanya Anda, tapi turunan-turunan Anda sekian tahun itu akan merasakan dampaknya begitu. Dan juga cerdas. Jadi tahulah mana-mana yang apa namanya layak dipilih dan mana yang tidak. Itu ujungnya, Bu. Terima kasih. Satu lagi, Ibu tadi menyebutkan jumlah TPS-nya akan dilipatkan ya, 2 kali lipat, sehingga masing-masing TPS itu maksimum 250. Itu kalau dihitung tambahan biayanya jadi berapa tuh Bu? Ya, jujur saya belum menghitung berapa ininya, tetapi pasti lebih besar. Karena sekarang saja sudah ada 830 sekian, kemudian menjadi 1, sekian. Nah, tetapi saya melihat ada kepentingan yang lebih besar. Kalau anggaran sudah pasti besar, walaupun saya tidak bisa menyebutkan, tetapi apa namanya ada kepentingan yang lebih besar, yaitu yang pertama adalah tadi kita bisa mengurangi ya dampak yang terjadi pada pemilu 2019 kemarin dengan korban KPPS yang meninggal maupun yang sakit 500 sekian dan yang sakit juga sekitar 11.000 sekian. Kemudian yang kedua mengantisipasi masih masa pandemi di 2024. Jadi mau tidak mau itu dilakukan. Walaupun itu tentunya dibarengi juga dengan tadi penggunaan teknologi informasi. Tapi tentunya itu belum bisa semuanya karena banyak wilayah di Indonesia yang masih belum masih asimetri ya gitu jaringannya internetnya dibanding dengan di kota-kota besar. Jadi ada beberapa yang masih terpaksa harus pakai radio, masih pakai televisi, belum bisa menggunakan internet. Terima kasih. Seandainya nih Bu, negara bilang nggak ada budgetnya, gimana tuh Bu? Ya, pertama kalau dibilang nggak ada budgetnya, mungkin begini, kalau boleh saya ilustrasikan dengan literasi pemilih ya Bu ya. Literasi pemilih ini kan dengan gagasan inovasi saya tadi, itu kan akan menambah anggaran pastinya, karena melibatkan banyak pihak dan sebagainya, ada tahapan-tahapan yang lebih panjang begitu. Tapi saya mengatakan begini, saya berpikir begini, bahwa kita bisa saja karena teman-teman atau mitra KPU ini juga sebenarnya punya sumber pendanaan ya, selama ini mereka juga sudah melakukan dan itu masing-masing gitu. Nah, kalau kita sinergikan dalam arti begini, jadi ada pembagian misalnya mereka boleh 30%, 70%-nya dari KPU misalnya. Nah, seperti itu. Tetapi tetap KPU harus lebih besar karena bagaimanapun itu menyangkut wibawa martabat. Dan kemudian ada pengawasan yang sangat ketat dengan melibatkan lembaga-lembaga pengawas negara untuk mengawasi itu, karena itu kan penggunaan uangnya, jadi artinya ada banyak pihak yang menggunakan uang itu, jadi sangat riskan. Terima kasih. Itu ada dengan undang-undang dan peraturan yang ada itu bisa atau tidak? Nah, justru itu mungkin regulasinya yang perlu
dibuatlah ya. Jadi artinya makanya saya selalu menempatkan dukungan regulasi itu di bagian pertama dari how, dari bagaimana, itu karena memang semua harus ada payung hukumnya. Karena kalau tidak ada payung hukumnya, ada celah-celah, nanti kemudian juga apa yang sudah dibangun juga bisa dirubah kembali begitu. Dan juga memang perlu untuk dari sisi legitimasi dan keamanannya adanya regulasi. Memang masih belum ada. Baik. Makasih. Terima kasih Ibu. Terima kasih Pak Ketua. Baik, terima kasih Bu Betty. Pak Chandra ada? Masih. Pak Erlangga? Pak Bahtiar? Mewakili Pak Chandra. Yang pas. Ya. Bu, saya tadi ada paparan soal audit itu di mana tadi, Bu? Audit IT tadi. Oh, baik, sebentar. Ini ya. Yang ketiga, Pak ya. Ya, ya, ini kalau tidak salah. Ya, di bawah, Ya. udah benar tadi. Ya. Ya. Tadi di bawah lagi. Di bawah, Iya. oke. Nah, di bawah lagi. Ini kan ada. Ya. Coba audit. Nah, saya kira ini ide bagus, Bu. Ibu, idenya bagus. Maksud saya kan orang diskusikan tentang IT ini kan hanya cerita manfaat-manfaat, tapi memang diskusi kita tentang IT ini dari waktu ke waktu, memang ketidakpercayaan orang terhadap IT, salah satu masalahnya. Bahkan negara yang sudah IT-nya yang dianggap hebat sekalipun, itu relatif tidak percaya juga dengan IT juga. Ada contoh banyak negara demokrasi yang tadinya misalnya menggunakan e-voting, malah kembali ke manual. Atau minimal di TPS itu disiapkan 2. Gitu. Artinya yang manual oke, yang elektronik voting juga oke. Artinya isu ketidakpercayaan terhadap IT ini juga ada. Gitu. Nah, maka ketika ada ide segar untuk melakukan uji dengan berbagai bentuk, menurut saya itu ide yang baik. Gitu. Sehingga kepercayaan kita untuk membangun teknologi juga tetap diiringi dengan kewaspadaan. Memastikan karena ujungnya sebenarnya adalah kualitas pemilu itu, hasil pemilu itu dipercaya gitu. Kita pernah bisa bayangkan nggak kalau sebuah hasil pemilu tidak dipercaya oleh masyarakat. Dan itu terjadi di negara demokrasi kelas dunia seperti di Amerika gitu dia. Jadi akibat dari IT. Jadi tolong kalau Ibu memang terpilih ini diuji betul gitu. Karena kelihatannya baik, tapi ada ujungnya juga resiko yang harus kita hitung secara tepat. Yang kedua, Bu Diana ya, saya tahu Ibu banyak melalang buana dan termasuk tokoh di balik layar banyak di lembaga-lembaga negara, termasuk di Watimpres kalau tidak salah. Nah, yang belum terlihat mungkin juga sudah ada gagasannya tapi mungkin belum diungkapkan. Ini yang keluhan teman-teman di luar KPU ini, teman-teman penggiat pemilu, masyarakat sipil, merasa periode ini kurang dilibatkan gitu loh, Bu. Gitu. Jadi merasa bahwa teman-teman KPU ini eksekusi aja sendiri gitu, sosialisasi apa segala macam. Bukankah kalau itu di-share ke masyarakat sipil, mungkin termasuk perguruan tinggi, mungkin jauh lebih efektif malah dengan biaya yang murah dan seterusnya. Saya juga punya pengalaman. Kalau kami mengumpulkan orang 100 atau 1000, itu kalau kami yang mengerjakan, mahalnya bukan main, kita bayar tempat segala macam. Tetapi kita mitrakan dengan pesantren, mohon maaf, ditantang dengan ormas NGO. Ini kan modal 10 juta, dia cuma modal makan siang selesai gitu, jauh lebih murah. Jadi saya hendak mendengar Ibu ide gagasannya bagaimana membangun kekuatan eksternal kepemiluan di luar kekuatan KPU itu yang belum tampak itu, yang dari strategi ide gitu.
Nah, mungkin yang memperdalam juga yang disampaikan Ibu Betty tadi, memang pekerjaan penyelenggara ini, khususnya KPU dan Bawaslu, dan juga kawan-kawan, memang itu kerja semua terpepet-pepet waktu karena terikat dengan tahapan-tahapan tadi itu. Nah, resikonya kan banyak begadang, kurang tidur. Nah, Ibu disiap untuk itu. Insya Allah. Nah, itu dia. Sebenarnya saya konkretkan Insya pertanyaannya tadi. Kalau mungkin itu yang dimaksudkan, karena pasti harus banyak begadang dan seterusnya. Satu lagi Bu, terakhir. Bang Haji itu ya yang mungkin yang tidak kita perhitungkan sebelumnya Bu. Justru 2019 menunjukkan pada saat perhitungan dan penetapan suara itu justru titik rawan terberat kita hadapi kemarin. Bagaimana Jakarta dikepung dengan massa pada saat hendak itu, dan itu menguras energi yang besar sekali. Dan saya kira Ibu bagian sejarah kita melihat dan mungkin terlibat dalam proses itu, betapa besarnya energi yang kita habiskan untuk mengawal proses perhitungan dan penetapan hasil pemilu itu. Demikian Bu, silakan Ibu. Ya. Terima kasih Pak Bahtiar. Ya, justru apa yang Bapak sampaikan itu memang itu juga yang menjadi pemikiran, gagasan untuk saya inovasikan kalau nanti saya berada di KPU. Jadi bagaimana mensinergikan, karena saya memang melihat bahwa masyarakat ini sangat potensial, tetapi belum dilibatkan sepenuhnya. Pelibatannya mungkin masih 50-60%, 50 mungkin. Jadi artinya masih perlu ditingkatkan. Inovasi itu kan bukan berarti membuang apa yang sudah dilakukan, tetapi kemudian meningkatkan, itu yang lebih penting, dan menguatkan. Nah, jadi bagaimana sebanyak mungkin melibatkan masyarakat, antara lain tadi yang saya sampaikan, dengan melibatkan mereka dari mulai pra-election sampai dengan post-electionnya. Jadi bukan hanya pada saat rame-ramenya di pemilunya begitu. Karena sebetulnya teman-teman dari kelompok masyarakat atau LSM atau apapun perguruan tinggi juga banyak melakukan, Pak. Itu mereka itu sangat kompeten. Mereka sudah punya pengalaman panjang, bahkan ada yang dari pertama 1999 saya tahu persis itu sudah melakukan, sehingga sayang sekali kalau misalnya kemudian berjalan sendiri-sendiri. Dan KPU, saya juga melihat bahwa KPU juga tentunya punya keterbatasan untuk melakukan semua sendiri. Akibatnya jadi tidak komprehensif apa yang dilakukan, kemudian juga tidak sampai kepada sasarannya begitu, belum sampai kepada sasarannya. Dan kalau misalnya mengajak serta kelompok-kelompok masyarakat ini yang sudah punya kompetensi dan pengalaman panjang, saya yakin bahwa ini akan lebih baik lagi gitu. Jadi bisa kita merumuskan bersama tolok ukurnya keberhasilan, seperti yang pertanyaan dari Ibu Betty tadi. Jelas jadinya. Jadi bukan KPU sendiri yang merumuskan, tapi bersama-sama dengan masyarakat. Nah, soal tadi Pak Bahtiar soal bahwa dampak apa yang terjadi pada pemilu 2019, itulah yang juga saya menjadi kerisauan saya dan akan saya lakukan. Saya akan kawal terus kalau saya nanti di sana, bagaimana KPPS ini sebagai panitia ad hoc, jadi bagian dari masyarakat. Ini juga tidak hanya sekedar menjadi pelaku saja, tetapi juga dibekali dengan berbagai keterampilan dan kemampuan, sehingga tadi soal surat suara yang rusak tadi, itu juga saya melakukan penelitian untuk itu, bahwa ternyata ada ketidaksepakatan. Yang satu bilang kalau coblos parpolnya saja sah, dan kalau coblos calonnya saja sah, atau harus dua-duanya. Nah, ini akibatnya satu TPS dengan TPS lain itu tidak memiliki kesepakatan yang sama. Belum lagi karena tadi soal waktu, soal sumber daya manusia, soal keterampilan, soal pengorganisasian dan sebagainya.
itu Pak. Jadi itu juga yang menjadi perhatian saya. Kalau soal mengoptimalkan IT, menurut saya ini suatu hal yang sudah harus sangat dan wajib. Ini sudah sangat mendesak karena kita tidak bisa mundur lagi. Tetapi kondisi Indonesia saat ini, kondisi negara kita belum semuanya memiliki jaringan yang sama kuatnya. Jadi masih ada asimetri jaringan, sehingga masih tetap harus dibarengi dengan yang konvensional, media konvensional seperti radio, televisi untuk di pulau-pulau terluar, Pak. Untuk di pinggir-pinggiran itu, di wilayah-wilayah terluar Indonesia itu masih saya mengalami penelitian di sana dan memang masih sulit. Satu lagi yang tadi Bapak sampaikan mengenai mengenai penggunaan teknologi informasi melalui tampilan software KPU harus punya software yang menarik gitu. Nah, ini saya melihat begini, ini kan pemilih pemula itu walaupun jumlahnya hanya 2,5% dari keseluruhan pemilih, tapi mereka ini punya pengaruh yang besar dan sangat potensial karena mereka tidak terkurung oleh ideologi, tetapi lebih senang isu-isu yang keseharian. Nah, justru dan mereka adalah pengguna software yang paling yang sangat ini aktif begitu. Jadi sekalipun mereka jumlahnya kecil, tapi kalau mereka menggunakan ini, mereka melek literasi pemilunya jalan, ini pasti akan berpengaruh kepada yang lain secara perlahan-lahan demikian. Terima kasih Pak Bahtiar. Baik Pak Bahtiar. Bu, Ibu ini kalau nanti dipilih akan menjadi anggota KPU yang perempuan. Kira-kira kalau menurut Ibu idealnya itu berapa perempuan dari 7 anggota KPU? Angka 30. Terima kasih Pak Ketua. Angka 30% itu angka yang paling minim Pak. Jadi kalau memang idealnya di atas 30, tapi 30% saja saya lihat di KPU yang periode lalu, periode ini maksudnya, ini juga belum tercapai. Jadi kalau pertanyaan Bapak tadi berapa idealnya dari 7 itu 3 perempuan dan 4 laki-laki. Kalau terbalik lebih baik. Tapi kan tentu saja mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain. Tapi saya kira perempuan harus masuk di sana. Terima kasih Pak. Dari 28 ya sekarang ya? Iya, 28 itu Pak. berapa yang kenal baik perempuan-perempuan yang dari 28 orang ini? Ibu kenal baik itu siapa? Ya. Kenal baik dalam arti dalam waktu singkat ya Pak. Ya karena saya mengenal selama masa seleksi ini saja. Oh, sebelum ini belum ada yang kenal? Belum ada dari yang 28 ini. Tetapi ada yang sudah saya kenal baik dan ya kenal baik dalam arti dalam waktu singkat itu. Berarti yang lain itu enggak gaul itu berarti enggak gitu. Saya yang enggak gaul mungkin Pak. Balik. Kurang gaul karena waktunya memang pendek sekali seleksi. Selama seleksi ini ada yang kenal ya. Prof. Andi, saya ambil alih untuk sesi ini ya. Sekali lagi. Ya. Nah, yang kenal-kenal itu kira-kira yang menurut pertimbangan Bu Diana Fauzia itu pantas bersama dengan Ibu untuk menjadi komisioner KPU dari jajaran perempuan. Terima kasih Pak Juri. Saya melihat karena dalam beberapa kesempatan kami bersama-sama, saya melihat Ibu Betty Idrus. Betty, ya, Ibu Betty, ya, Ketua KPUD Provinsi DKI kalau tidak salah. Ya. Kemudian satu lagi dari Sulawesi Utara, Ibu Yesi Yati Momongan. Ibu Yesi, ya. Terus. Kemudian Ibu Dahlia tadi ya, dari Dahlia. itu Netfit. Ya baru 3. Baru 3 itu yang saya kenal, artinya saya berbincang-bincang. Berarti 4 dengan Ibu Diana ya. Iya.
Terima kasih, Pak. Nah, 3 lagi laki-laki. Siapa kira-kira yang menurut Ibu Diana Ya. Yang layak dan kompeten untuk menjadi komisioner KPU? Terima kasih Pak Juri. Lagi-lagi juga tidak semua yang akan saya sebutkan ini saya sudah kenal lama, itu harus saya sampaikan dulu. Tapi ada beberapa yang sudah lebih dulu kenal daripada waktu masa seleksi. 3 orang itu, yang pertama Pak Abhan, Ya. kedua Pak Agus Melas, Pak Agus Melas, ya, dan yang ketiga saya biasanya ada tradisi dalam tanda petik di KPU itu yang incumbent itu masih tetap harus masuk ya. supaya terjadi kesinambungan. Ya. Kalau tidak salah demikian. Nah, jadi untuk itu memang salah yang orang ketiga laki ini yang kalau bisa dari incumbent gitu. Ada beberapa kan incumbent ya? Ada 4 incumbent. Saya kenal 4-4-nya, pernah berbincang-bincang. Mungkin kalau boleh saya sebut Pak Hashim Asyari. Hashim Asyari. Jadi 3 laki-laki, 4 perempuan. Ini Ibu satu-satunya dari seluruh peserta yang menyebutkan mayoritas perempuan ketimbang laki-laki. Nah, pertanyaan saya yang terakhir, kira-kira bagaimana membangun image publik bahwa mayoritas perempuan dalam komposisi 7 orang komisioner itu mampu atau bisa mengendalikan organisasi besar ini, supaya tidak lagi perempuan hanya sekedar 30%. Ya kan tadi begitu kan. Nah, kira-kira apa yang bisa gagasan Ibu kalau situasi itu terjadi? Kalau situasi itu terjadi. Terima kasih Pak Juri. Saya kira situasi yang sama juga akan terjadi kalau terbalik. Jadi 4 laki-laki 3 perempuan. Tidak ada kaitan antara kemampuan, kompetensi dengan gender, dengan kelamin. Artinya mau perempuan maupun laki-laki. Jadi kalau ditanya, jawab saya adalah sama saja. Kalau misalnya dibalik yang perempuannya 3, laki-lakinya 4, maka masalah yang akan dihadapi cara membangun sinergitas di KPU, kemudian mengelola permasalahan dari hari ke hari selama 5 tahun itu, saya rasa sama antara lebih banyak perempuan, 4 perempuan atau 3 perempuan yang ada di sana. Terima kasih Pak. Baik Bu, terima kasih. Cukup ya Bapak Ibu. Baik, Bu Diana Fauzia, terima kasih sudah 1 jam 10 menit. Karena tadi agak terlambat, jadi saya tambahkan 10 menit diskusi dengan kita semua tim sel, dan terima kasih. Kita cukup sampai di sini. Silakan. Terima kasih Pak Juri, Bapak dan Ibu panitia.